Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran? Kemudian masih belum memahami ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Akan tetapi pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu daripada macam-macam mad, yakni mad iwad. Mengapa ini kami buatkan khusus videonya tentang mad iwad ini? Dikarenakan mad iwad itu di dalam Al-Quran sangat banyak sekali kita temui. Kemudian banyak sekali kesalahan bagi yang belum memahami ilmu tajwid dalam membaca mad iwad. Yang seharusnya di situ ada mad iwad malah tidak dibaca dengan mad seperti itu. Oleh sebab itu, video ini kami buat khusus pembahasan tentang mad iwad. Jadi nanti akan kami jelaskan tentang mad iwad ini dengan pelan-pelan. Harapannya semoga dapat langsung bisa dipahami dengan mudah seperti itu. Jadi jika nantinya ada hal-hal yang kiranya masih belum dipahami dari apa yang kami jelaskan dalam video, maka jangan sungkan-sungkan, silahkan tanyakan saja pada kolom komentar di bawah. Nantinya kami akan bantu jelaskan kembali hingga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat bisa memahami tentang mad iwad ini dengan mudah. Sehingganya nanti ketika membaca Al-Quran, begitu menjumpai mad iwad ya, tidak salah membacanya begitu. Jadi sudah tahu, oh ini harus dibaca dengan mad dan ini namanya mad iwad seperti itu. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Baiklah Bapak dan Ibu saudara semuanya, pada pembahasan belajar mengaji Al-Quran kali ini kita akan membahas tentang mad iwad. Ini perlu sekali untuk kita pahami karena di dalam Al-Quran mad iwad itu sangat banyak sekali terjadi, dan kemudian banyak sekali orang-orang yang salah ketika membaca mad iwad. Yang seharusnya mad iwad malah tidak dibaca dengan mad seperti itu. Maka oleh sebab itu pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mad iwad. Nantinya di sini akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Semoga nanti dapat langsung bisa dipahami dengan mudah oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya. Kemudian nanti jika ada yang kiranya masih belum jelas dari penjelasan yang kami sampaikan, maka tulis saja pada kolom komentar. InsyaAllah akan kami coba bantu jelaskan kembali sampai Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat memahami tentang mad iwad ini. Baik, di sini kita sama-sama mengetahui terlebih dahulu pengertian mad iwad secara bahasa. Nah, secara bahasa, mad artinya panjang, iwad artinya pengganti. Nah, apa yang diganti seperti itu. Nah, untuk mengetahui supaya mudah nanti yang diganti itu apa begitu ya, nanti kita lihat pada bagian contoh daripada mad iwad ini. Selanjutnya kita
akan mengetahui terlebih dahulu pengertian mad iwad secara istilah. Nah, pengertian mad iwad secara istilah inilah yang harus diingat oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya jika ingin dengan mudah mengetahui tentang mad iwad. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu saudara semuanya mengetahui pengertian mad iwad secara istilah, maka ingat nih pengertian mad iwad secara istilahnya kita ingat begitu. Maka nanti pada bagian contoh ketika kami jelaskan, insya Allah Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa dapat langsung mengerti, dapat langsung nyambung dengan penjelasan yang kami sampaikan. Nah, tapi ini dulu kuncinya. Betul-betul kita ingat dulu ini pengertian mad iwad secara istilah begitu. Nah, di sini mad iwad secara istilah adalah berwaqaf atau berhentinya bacaan pada tanwin fathah di akhir kalimat. Tanda baca tanwin fathah itu disebut juga dengan fathatain. Bentuknya tanwin fathah atau fathatain itu yakni baris 2 di atas huruf. Kalau baris 1 miring di atas huruf itu kan namanya harokat fathah atau tanda baca fathah. Tapi kalau baris 2 dia menjadi harokat tanwin fathah atau fathah tanwin. Kalau baris 1 di atas huruf dia fathah, kalau baris 2 menjadi fathatain atau tanwin fathah, seperti itu. Nah, jadi mari kita ulang sekali lagi. Pengertian mad iwad secara istilah adalah berwaqaf atau berhentinya bacaan pada tanwin fathah di akhir kalimat. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwaqaf, kita itu berhenti membaca Al-Quran, kita berwaqaf, berhenti kita di huruf yang memiliki tanda baca fathatain di akhir kalimat. Nah, maka terjadilah mad iwad. Nah, jadi membaca Al-Quran berwaqaf atau berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain di akhir kalimat, maka terjadilah mad iwad. Dikecualikan pada huruf ta marbutoh. Karena pada huruf ta marbutoh tidak terjadi mad iwad. Huruf ta marbutoh itu yang bagaimana? Begitu. Bagi yang belum tahu, nanti juga akan kami jelaskan dengan detail bentuk daripada huruf ta marbutoh. Sekarang kita masuk pada contoh mad iwad. Di dalam Al-Quran itu, contoh mad iwad itu sangat banyak sekali. Nah, banyak sekali dalam Al-Quran. Sedangkan ini kita hanya mengambil 3 contoh saja. Semoga dengan 3 contoh ini, Bapak dan Ibu saudara semuanya langsung dapat mengetahui tentang mad iwad. Sehingganya nanti setiap membaca Al-Quran dan setiap bertemu dengan mad iwad, ya sudah tahu oh ini bacaan mad iwad nih, begitu. Di sini ada bacaan libasa. Nah, namun sebelum kami jelaskan lebih lanjut, mari kita ingat-ingat kembali pengertian mad iwad secara istilah tadi. Nah, mad iwad secara istilah yakni ketika berwaqaf atau berhentinya bacaan ya pada huruf yang memiliki tanda baca fathatain atau tanwin fathah di akhir kalimat. Berhentinya bacaan atau berwaqaf pada huruf yang memiliki tanda baca fathatain di akhir kalimat. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini. Di sini kita berwaqaf di huruf sin. Dan huruf sin di sini memiliki tanda baca fathatain. Baris 2 di atas huruf ini namanya fathatain atau tanwin fathah. Ini kita membaca Al-Quran libasa, berwaqaf kita, berhenti kita di huruf sin. Huruf sin ini memiliki tanda baca fathatain atau tanwin fathah. Nah, maka ketika kita berwaqaf atau berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain atau tanwin fathah, maka terjadilah mad iwad.
Nah, sehingganya yang seharusnya kita baca libasan, maka fathatainnya ini atau tanwin fathahnya ini ya, fathatainnya ini diganti menjadi fathah. Yang seharusnya kalau di sini kita baca libasan, maka ini kita baca libasa. Sa, jangan san tapi sa, diganti menjadi fathah. Nah, tanwin fathahnya ini diganti menjadi fathah, sehingga dibaca libasa, dipanjangkan 2 harokat. Karena mad iwad itu panjangnya 2 harokat. Kemudian lihat nih contoh yang di bawah nih. Nah, ini di sini ada huruf shin. Di sini huruf shinnya itu memiliki tanda baca fathatain. Berwakaf di huruf yang memiliki tanda baca fathatain, maka terjadilah mad iwad. Sehingganya fathatainnya atau tanwin fathahnya dirubah menjadi fathah. Yang seharusnya kita baca ma'asyan, maka ini kita baca ma'asya. Seperti itu. Dipanjangkan sya 2 harokat. Nah, contoh berikutnya di bawah nih. Nah, ini syidadan. Syidadan. Seharusnya kita baca syidadan, tapi karena kita berwakaf ya, berhenti di huruf dal ini dan dia memiliki tanda baca fathatain, berwakaf atau berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain ya, maka terjadilah di sini mad iwad. Sehingganya ini kita baca syidada. Fathah tanwinnya atau tanwin fathahnya ini ya dirubah menjadi fathah, sehingga syidadan kita baca syidada, kita panjangkan dengan 2 harokat seperti itu. Dan yang menjadi sebab terjadinya mad iwad itu apa? Nah, kita ingat-ingat kembali secara istilah tadi. Nah, jadi sebab terjadinya itu karena berwakaf atau berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain di akhir kalimat. Jadi kalau misalkan kita tidak berwakaf, ya tidak terjadi mad iwad. Misalnya kita tidak berwakaf di huruf yang memiliki tanda baca fathatain ini, tidak berwakaf di sini, kita langsung wasolkan libasaw wa ja'alna, maka ini tidak terjadi mad iwad. Misalkan tidak berhenti di sini, tidak berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain ini, maka tidak terjadi mad iwad. Sama kayak gini, kalau kita tidak berhenti di sini ya tidak terjadi mad iwad gitu. Terjadi mad iwad itu kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berwakaf di huruf yang memiliki tanda baca fathatain di akhir kalimat, maka terjadilah mad iwad seperti itu. Dan yang menjadi fokus utama kita, fokus perhatian kita di sini yakni ini, berwakaf di huruf yang memiliki tanda baca fathatain, bukan alifnya, bukan ini yang menjadi titik fokus kita, bukan ini. Nah, jangan yang menjadi titik fokus kita jangan ke alifnya, jangan, tapi kembali ke istilah tadi, sebab berwakaf di huruf yang memiliki tanda baca fathatain ya, berwakaf atau berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain atau tanwin fathah di akhir kalimat. Karena nanti ada huruf alifnya itu dia tidak ditulis, namun tetap dibaca menjadi mad iwad panjang 2 harokat, ada nanti, yakni pada huruf hamzah. Begitu. Nanti setelah ini akan kita lihat contoh pada huruf hamzah. Dan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, nah silakan Bapak dan Ibu saudara semuanya perhatikan tuh di dalam Al-Quran. Penulisan bahasa Arab itu kalau dia ada harokat fathatain, biasanya itu setelahnya ada alif. Ini ada harokat fathatain, setelahnya ada alif. Ini ada harokat fathatain, setelahnya ada alif. Ini ada harokat fathatain, setelahnya ada alif. Kecuali pada huruf hamzah. Nah, sehingganya itulah yang menjadi fokus kita, bukan pada alifnya.
Karena kita sudah tahu kalau ada huruf yang memiliki tanda baca fathatain, nah setelahnya itu ada alifnya begitu. Makanya di istilah tadi itu dijelaskan kan pengertian secara istilah tadi itu. Apa tadi itu secara istilah? Ya, yakni berwakaf atau berhentinya bacaan pada huruf yang memiliki tanda baca tanwin fathah di akhir kalimat. Sehingganya yang menjadi fokus kita bukan ke alifnya, tapi ke huruf yang memiliki tanda baca fathatainnya. Jadi berwakaf di huruf yang memiliki tanda baca fathatain di akhir kalimat. Terjadilah mad iwad seperti itu. Panjangnya 2 harokat. Dan mad iwad itu terjadi hanya pada huruf yang memiliki tanda baca fathatain saja. Hanya terjadi pada huruf yang memiliki tanda baca tanwin fathah saja, yakni baris 2 di atas huruf fathatain atau tanwin fathah, itu sama saja maksudnya. Mad iwad itu tidak terjadi pada huruf yang memiliki tanda baca kasrotain, tidak terjadi. Kasrotain itu baris 2 di bawah huruf atau tanwin kasroh, tidak terjadi di sana. Nah, kemudian mad iwad juga tidak terjadi pada huruf yang memiliki tanda baca dhammatain atau tanwin dhammah, tidak terjadi juga. Jadi mad iwad itu hanya terjadi pada huruf yang memiliki tanda baca fathatain. Dan itu pun syaratnya kita harus berwakaf, harus berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain tersebut. Kalau misalkan tidak berwakaf, ya tidak terjadi mad iwad. Kalau tidak berwakaf, maka tidak terjadi mad iwad. Nah, kalau berwakaf di huruf yang memiliki tanda baca fathatain di akhir kalimat, maka terjadilah mad iwad seperti itu. Mungkin nanti Bapak dan Ibu saudara semuanya mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah mad iwad itu hanya terjadi pada akhir ayat saja begitu? Karena ini kan contohnya di akhir ayat nih. Ini di akhir ayat, ini di akhir ayat ya. Ini di akhir ayat 10, ini di akhir ayat 11, ini di akhir ayat 12. Apakah hanya terjadi pada akhir ayat saja? Maka jawabannya tentu tidak. Bisa juga terjadi pada tengah-tengah ayat begitu. Kembali lagi ke pengertian secara istilah tadi. Karena secara istilah tadi pengertiannya apa? Kalau berwakaf ya atau berhentinya bacaan ya pada huruf yang memiliki tanda baca fathatain atau tanwin fathah di akhir kalimat. Di akhir kalimat, bukan di akhir ayat begitu. Jadi mad iwad itu juga bisa terjadi di tengah-tengah ayat. Nah, contohnya itu seperti ini nih. Ini kalau kita berwakaf di huruf ain, karena huruf ain ini memiliki tanda baca fathatain, maka ini kita baca sab'a, menjadi mad iwad juga dia sab'a. Kalau kita berwakaf di sini menjadi sab'a. Tapi kalau kita tidak berwakaf ya tidak terjadi mad iwad seperti itu. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan lihat contoh mad iwad yang terjadi pada huruf hamzah. Nah, di sini contoh mad iwad yang terjadi pada huruf hamzah. Nah, pada huruf hamzah ini dia agak sedikit ada perbedaan dengan huruf-huruf yang lainnya begitu. Maka di sini banyak sekali yang salah ketika membaca mad iwad yang terjadi pada huruf hamzah begitu. Yang pernah belajar tajwid kemudian jarang mengulang pelajarannya pun bisa salah membaca mad iwad yang terjadi pada huruf hamzah ini. Mengapa kok bisa salah begitu? Seperti yang telah kita lihat di contoh sebelumnya tadi itu ya. Setiap ada tanda baca fathatain ya setelahnya ada alif. Ada tanda baca fathatain atau tanwin fathah, setelahnya ada alif kan, seperti yang telah kami katakan itu. Tapi kalau di huruf hamzah tidak ada. Ini ada fathatain ya, ada atau tanwin fathah. Setelahnya di sini ada alifnya ada. Tidak ditulis, bukan tidak ada, tidak ditulis. Ada tapi dia tidak ditulis begitu. Ini nih, perhatikan nih. Ini ada huruf hamzah yang memiliki tanda baca fathatain atau tanwin fathah. Setelahnya di sini ada enggak alifnya? Ada di sini tapi dia tidak ditulis begitu. Nah,
Ini kita baca minas sama ima'a. Kita baca ima'a, jangan dibaca ima'an. Nah, kita baca ima'a, tanwinnya fathah, tanwinnya atau tanwin fathahnya atau fathatainnya dirubah menjadi fathah dan dipanjangkan 2 harokat sehingga dibaca ima'a. Yang seharusnya dibaca ima'an, maka kita baca ima'a, seperti itu. Sama dengan yang di bawah ini, yang seharusnya kita baca kalau dari segi penulisannya ini seharusnya kita baca insya'an, maka karena di sini terjadi mad iwad sehingganya tanwin fathahnya dirubah menjadi fathah sehingganya ini kita baca insya'a, jangan an tapi a, begitu, dirubah menjadi fathah dipanjangkan dengan 2 harokat begitu. Jadi di sini sebetulnya itu dia ada alifnya, namun dia alifnya itu dia tidak ditulis. Mengapa begitu? Ya karena memang orang Arab itu menulis itu seperti ini. Nah, seperti ini. Tidak ditulis alifnya begitu. Jadi kalau ada huruf hamzah yang memiliki tanda baca fathatain ya seperti ini ya. Kemudian kita berwakaf nih, nah, maka terjadi mad iwad nih yang seperti ini contohnya nih, nih ima'a, jangan dibaca ima, jangan, atau imaan atau ima, cuman jangan, tapi dibaca a jadi mad iwad begitu. Walaupun di sini alifnya itu dia tidak ditulis. Mengapa tidak ditulis? Ya karena memang orang Arab tidak menuliskan alif pada kata tersebut, pada kata yang seperti ini atau yang semisalnya itu seperti ini nih misalnya nih. Di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ya kita temui yang semisal yang seperti ini, misal yang seperti ini ya. Intinya itu pokoknya kalau kita berwakaf di huruf yang memiliki tanda baca fathatain maka terjadilah mad iwad. Namun supaya tidak bingung ya, kita ingat kembali lagi pengertian mad iwad secara istilah. Jadi kalau membaca Al-Quran kemudian kita itu berwakaf ya atau berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain di akhir kalimat, maka terjadilah mad iwad seperti itu. Bukan soal alifnya, tapi soal berwakafnya di huruf yang memiliki tanda baca fathatain di akhir kalimat, maka terjadilah mad iwad. Selanjutnya tadi di awal kan sudah kami katakan yaitu ya, di awal banget itu ya sudah kami katakan dikecualikan pada huruf ta marbutoh. Jadi kalau pada huruf ta marbutoh tidak terjadi mad iwad. Walaupun yang seperti yang kita lihat nih ada harokat tanwin fathah atau fathatain ya, baris 2 di atas huruf. Kalau kita berwakaf di sini, berwakaf di huruf yang memiliki tanda baca fathatain ini, maka dia tidak terjadi mad iwad. Jadi pada huruf ta marbuthah itu tidak terjadi mad iwad. Bagi yang belum tahu, huruf ta marbuthah itu bentuknya itu seperti ini. Kalau di atasnya ada huruf ta, di bawahnya ada huruf ha, maka itu huruf ta marbuthah. Di atasnya huruf ta, di bawahnya huruf ha, maka itu adalah huruf ta marbuthah, seperti itu. Nah, dan huruf ta marbuthah itu kaidahnya sudah sering sekali kami jelaskan ya. Kalau kita berwakaf atau berhenti di huruf ta marbuthah, dia menjadi huruf ha. Kalau berwakaf menjadi huruf ha. Kalau kita berwakaf di huruf ta marbuthah ini kita baca salasah jadi huruf ha. Tapi kalau kita wasolkan baru huruf ta ini yang dibaca. Kalau kita tidak berwakaf, tidak berhenti di sini, salasatan dan seterusnya, baru huruf ta yang dibaca. Kalau berwakaf huruf ha yang dibaca, seperti itu. Maka di huruf ta marbuthah ini tidak terjadi mad iwad. Karena kalau kita berwakaf di huruf ta marbuthah ini dirubah menjadi huruf ha, maka kita baca salasah, seperti itu. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'an kita pada pembahasan mad iwad ini. Jika ada nantinya mungkin para guru ngaji lainnya juga yang menyimak video pembelajaran kami, jika ada hal-hal yang kiranya kurang pas dari yang kami sampaikan, atau misalnya ingin menyempurnakan penjelasan yang kami sampaikan, maka tulis pada kolom komentar di bawah.
agar dapat langsung bisa dibaca dengan yang belajar seperti itu. Mari terus sama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang belum memahami ilmu tajwid agar dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.